Salam jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugal Purwokerto, Banyumas. Musim hujan sudah tiba, tetapi semoga tidak membuat hati kita dingin, apalagi membeku dalam balutan kemalasan. Sebaliknya hati kita tetap hangat di dalam semangat untuk melanjutkan perjalanan ziarah iman yang selalu mengandung hal-hal yang menarik. Apa yang mau kita bagi, yang mau kita siarkan? Ini nih, pada suatu hari tanpa sengaja seorang ayah mendengar percakapan istrinya yang tengah menasehati anaknya yang merasa rendah diri karena ayahnya hanya tukang batu. Nah, apakah kamu tahu, kata ibunya, bagaimana gedung-gedung bertingkat dan apartemen mewah itu bisa berdiri? Jalan tol dan jembatan layang bisa dibangun, atau pelabuhan dan bandara bisa digunakan. Tahu tidak? Semua itu membutuhkan orang-orang seperti ayahmu untuk mengerjakannya. Memang ada pengusaha dan pemilik modal yang membiayai proyek-proyek besar itu. Ada arsitek dan desain interior yang merancang bangunan itu. Juga ada para manajer mandor yang mengawasi jalannya pekerjaan itu. Tetapi tanpa orang-orang seperti ayahmu yang menggali tanah dan meletakkan batu-batu kali sebagai fondasi, yang mengaduk pasir dan semen untuk menyusun batu bata sehingga menjadi tembok yang kokoh, semua impian mereka terwujud, ungkap si ibu kepada putranya. Di setiap rumah sakit, bank, gedung perkantoran terdapat sidik jari dan butiran keringat ayahmu yang melekat di dinding-dinding itu. Lanjut si ibu dengan kasih sayang. Si anak kemudian menghampiri dan memeluk ibunya sambil berkata, "Terima kasih ibu. Engkau telah membuat aku percaya diri dan bangga memiliki ayah seorang tukang batu." Saudara-saudara, si ayah yang mendengar pengakuan anak dan istrinya, kemudian dia memasuki ruangan dan menghampiri mereka berdua. Lalu berkata sambil merangkul, "Terima kasih. Kalian telah membuat hidup ayah berarti," kata ayah sambil menyeka air mata yang membasahi pipinya. Ternyata saudara-saudara, dunia banyak berhutang pada orang-orang yang sering dianggap biasa-biasa saja. Padahal di tangan mereka, hal-hal yang biasa itu mesti dikerjakan dengan biasa, tetapi dengan cara dan hasil yang luar biasa. Itu berkat ketekunan, tenaga, keringat mereka. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang beriman? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang memberikan kami banyak kemampuan, kesempatan, bakat, talenta, peluang, agar kami mampu untuk dengan sengaja, terencana, terus-menerus berkesinambungan untuk merencanakan dan mengerjakan sesuatu secara maksimal dan baik. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan karuniakan bagi kami.
Berilah kami kepekaan agar mampu untuk menumbuh kembangkan apa yang bisa kami kerjakan dan apa yang mampu kami lakukan dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, firman-Mu kiranya menolong kami. Amin. Saudara-saudara, firman Allah yang kita dengar hari ini terbaca dari Amsal 28 ayat 19 dan 20 yang mengatakan siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Martin Luther King, pejuang hak asasi manusia Amerika, pernah mengatakan dalam perjuangannya, jika seseorang terpanggil menjadi penyapu jalan, maka dia harus melakukan seperti Michelangelo melukis atau Beethoven di dalam mengarang lagu. Dia harus menyapu jalan dengan begitu bersih sehingga seluruh penghuni surga dan dunia berkata, di sini hidup seorang penyapu jalan yang agung yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Wow, luar biasa. Saya jadi ingat ketika masih di Lampung, dalam satu perjalanan di sana itu ada divisi-divisi, atau orang mengatakan housing 1, housing 2 dan seterusnya. Dalam perjalanan dari divisi 6, pelayanan kebaktian keluarga, saya bersama dengan salah seorang supir perusahaan terlibat dalam satu percakapan menyenangkan. Beliau banyak bercerita dulu waktu sekolah tidak sampai tamat. Pernah bekerja di suatu tempat juga tidak sampai tuntas. Maka beliau ingin sekali ketika bekerja di PT itu, ingin mengakhiri pekerjaannya dan mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai purna karya. Dan beliau mengatakan akan merasa bangga dan tersanjung kalau mampu menyelesaikan semua itu. Dan oleh sebab itu dia melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Dalam hati saya berkata, wah luar biasa. Walaupun hanya supir, tetap pekerjaan ini dijalankan dengan penuh sukacita dan kebanggaan. Perusahaan tidak akan salah mempercayakan kendaraan kepada orang-orang semacam ini yang dapat dipercaya dan bahkan bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi orang yang cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya pernah membaca kisah yang mengagumkan tetapi berakhir dengan menyedihkan. Yaitu cerita tentang banyak orang-orang yang kaya yang berasal dari judi. Bukan cuma jutaan, tetapi miliaran, bahkan ada yang sampai triliunan angkanya. Luar biasa. Tetapi di akhir cerita itu dikatakan bahwa 70% lebih orang-orang yang mendapat kekayaan dari judi semacam itu berakhir mengenaskan. Uang hasil judi yang mudah dan cepat didapat juga cepat menguap. Saya tidak tahu kenapa. Ada orang mengatakan uang panas, uang setan. Tetapi yang jelas itulah hasil dari 70%
yang ternyata berakhir dengan menyedihkan. Siapa yang kenyang, kata pengamsal, yaitu mereka yang mengerjakan tanahnya. Orang yang tahu potensinya, potensi dirinya, sekaligus memanfaatkan semua pengetahuannya. Orang yang mampu memanfaatkan bakat-bakat dan mengembangkan talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, kata pengamsal, dia akan hidup. Dia akan kenyang, bisa hidup. Saudara-saudara, dunia tidak membutuhkan, tidak menuntut Anda untuk menjadi arsitek beken yang mengglobal. Tidak juga menuntut Anda menjadi presiden direktur sebuah perusahaan atau politikus ulung atau ilmuwan atau seorang pengusaha besar. Dunia hanya menuntut kita untuk menjadi seorang yang terbaik pada apapun yang kita kerjakan. Mungkin biasa-biasa saja, pekerjaan seperti seorang supir atau penyapu jalan, kata Martin Luther King. Tetapi yang mampu mengerjakan, mencintai pekerjaan itu dengan cara yang maksimal. Kepada orang-orang semacam inilah, maka dunia bisa mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Maka pilihan orang beriman, saudara-saudara, adalah tetap pada setia di dalam tugas dan panggilan, serta tetap berusaha untuk dapat dipercaya. Andai kata oleh karena kesetiaan dan ketekunan kita, nyatanya kita tidak naik kelas, tetap saja di situ, maka kita sudah melakukan dan berada di tempat yang benar. Tidak naik, ya nggak apa-apa, tapi kita kan sudah benar. Pesan firman Tuhan sangat jelas bahwa apapun profesi Anda, dimanapun job Anda bekerja, entah di areal perkebunan, persawahan, di dalam kantor, di ruang mesin, atau di antara rumput-rumput dan tebu, maka lakukanlah itu dengan penuh sukacita dan rasa bangga. Apalagi kalau kita bisa melebihi harapan dari mandor kita, dari tuan kita, dari orang yang menyuruh kita, atau yang menjadi bos majikan kita. Maka bekerjalah dengan sekuat tenaga kita seperti mengerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kepada orang-orang semacam inilah maka dapat dipercaya untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Sampai di sini perjalanan ziarah kita kali ini, dan sampai ketemu pada perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.